ya apa ya, di sini seperti memang ikut lockdown. Memang lockdown yang hari itu pun pertama lockdown, memang di jalan nggak ada mobil, paling 1-2 itu saja, memang sepi. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Bintang Mia. Di video kali ini aku masih ingin membahas tentang pengalaman di Malaysia. Tapi kali ini bukan aku yang akan menceritakan, ada sesosok makhluk di bumi ini yang ingin menceritakan pengalamannya. Dan sebelum itu kalian harus like, comment, and subscribe video aku. Dan kita panggilkan aja, kita langsung panggil Mbak. Mbak. Oh, Mbak. 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 Kenapa nih? Perkenalkan, nama saya Titi dari Sragen. Nah, ini adalah mbak aku di sini, mbak yang suka jalin aku. Ya pokoknya dia ingin sharing pengalaman dia first time datang ke sini. Dia selalu cerita kayak gini dan aku ingin share juga ke kalian gimana dia bisa sampai ke Malaysia. First impression, pertama kali ke Malaysia gimana perasaannya, kesannya tentang Malaysia gimana? Kalau pertama kali sih senang ya, karena bisa ke luar negeri. Pengennya itu naik pesawat, tapi first time tak naik pesawat. Terus Tidak naik naik apa? pesawat, tapi naik kapal Naik getek? feri. Naik kapal feri enak Ya lumayan sih, seperti gimana ya, kayak naik bis tapi di laut gitu ya. Bingung mau jelasnya itu gimana. itu naik kapal ferinya itu dari mana? Dari Batam ke sini, Situlang. Dari Batam ke Situlang. Itu berapa jam perjalanan naik kapal? Nggak ingat. Sudah lupa, sudah nggak ingat. Mohon maaf, diharapkan dia sudah tua. Hey you, Berapa kali pergi ke Malaysia? Untuk kilang lah, untuk kilang udah berapa kali pindah kilang, berapa lama? kalau ini kilang ketiga. Kilang ketiga, kilang Ya. pertama berapa tahun, kilang kedua berapa tahun? Kilang pertama 5 tahun, kilang yang kedua 1 tahun aja, dan ini kilang yang terakhir mungkin 2 tahun. Selanjutnya kenapa milih Malaysia? Kenapa nggak ke Hong Kong lah, ke Taiwan? Kan kalau dirupiahkan mungkin gaji dari Hong Kong ke Taiwan kayak gitu mungkin lebih besar ya? Atau aku nggak tahu banget, tapi mungkin lah. Ya gimana ya, dulu karena keingat kakak saya pernah pergi ke sini, kakak perempuan saya, terus jadinya saya pun ikut merasa saya tahu cuma Malaysia aja gitu yang ada di pabrik itu kan. Itu pun karena dulu habis sesudah kelas 3 SMK itu sudah ada agent yang masuk. Oh, jadi emang kayak BKK dari sekolah itu Ya. udah kayak promosi, oh ke Malaysia Ya, kayak ada gitu. promosi gitu. Biasanya emang sekolah-sekolah sekarang, sekolah yang SMK kebanyakan nyalurin ke luar negeri kan? Iya, kebanyakan gitu. Kalau SMA kan mungkin dia mau ke kuliah, pas tuh nanti apa ke S3, S berapa nggak tahu. Gitu lah. Sebenarnya kalau kita sampai SMK pun juga S3 kan? Iyalah. SD, SMP, SMK. Terus menurut mbakku ini yang sangat aku sayangi, perbedaan kilang satu sama kilang yang lain tuh apa? Gimana? Perbedaannya itu apa ya? Kalau menurut saya itu bukan cuma lah fasilitas, seperti kalau di rumah itu
dapat hostel atau asrama. Terus ada bis pekerja, itu mesti ada. Terus kalau apa itu di mana di pabriknya itu fasilitasnya seperti apa ya, kantin pun ada. Terus gaji itu yang paling penting. Tapi kan ada pabrik yang emang nggak ada kantin ya. Ya ada juga, cuma seperti kayak tempat duduk aja tapi nggak ada orang jualan gitu kan. Terus ada tunjangan, terus ada lemburan atau OT gitu. Nggak semua kilang itu OT, ada OT lah ya. Kadang cuma ada yang emang kilang yang mungkin 1 bulan 2 bulan aja OT gitu kan. Iya. Yang lain kita nggak OT kayak gitu kan. Iyalah. Terus menurut Mbakku ini juga kekurangan kelebihan kita kerja di Malaysia menurutnya apa? Kayak kekurangannya apa kayak gitu kalau kita ikut agent. Kekurangannya apa ya? Yang penting kalau mau kesini itu harus seperti gimana ya, kita mencari tahu pabriknya atau kilangnya ini gimana, terus fasilitasnya komplit atau enggak, terus nanti apa itu ya, seperti gajinya itu gimana, harus Cari tahu betul-betul ya. Dicari betul-betul, ditentukan. Biasanya setiap tahun tuh seperti kayak ada kenaikan gaji ya. Dan sekarang basicnya itu atau UMR 1.200 ringgit. Nah itu harus ada, meskipun orang baru mesti dapat segitu. Kalaupun tidak ada lemburan, mesti dapat 1.200. Kenapa Mbak gak milih kerja di Indonesia aja? Kenapa mau ke Malaysia aja? Kan udah 5 tahun kan, udah ngerasain ini Malaysia kayak gini. Kenapa mau balik lagi ke Malaysia 1 tahun terus balik lagi Indonesia terus balik lagi ke Malaysia? Kenapa nggak aku mau cobalah di Indonesia kayak gitu? Nggak tahu ya, rasanya tuh pengennya itu ke Malaysia aja, bukannya nggak mau ya, mungkin karena belum pernah kerja di Indonesia dimanapun, jadi rasanya sudah tahu rasanya di sini kayak gini, gimana semuanya, jadinya pengennya kesini terus gitu. Walaupun kalau menurut aku ya Mbak ya, kan kadang cuma kilang ada yang termasuk kita yang di sini, kalau dirupiahin kita kan cuma dapat UMR, kita dapat basic. Itu kan kayak kalau di Indonesia mungkin di daerah Cikarang sama Karawang mungkin lebih besar gajinya kalau dirupiahin kita di sini kan. Iya. Biasanya kadang orang, alah kenapa sih itu gajinya sama pun kayak di Kerawang kayak gitu. Kenapa nggak di Indonesia aja cari Kerawang kayak Cikarang? Ngapain harus ke Malaysia? Kalau menurut pendapat aku pribadi, mungkin di sini kita kan dapat hostel sendiri. Kalau mungkin kita di Karawang, di Cikarang itu kita kos Iya, gitu kan. gitu kan. Terus di sini pun kita ibaratnya kalau kita memang jauh dari orang tua, kita bisa nabung, kita bisa hemat-hemat yang betul-betul hemat ya. Iya lah. Kalau di sana mungkin lain. Itu pun tergantung kita juga lah. Kalau kita bisa menabung duitnya sedikit-sedikit, nanti kita kumpulin, terus nanti kita kirim ke Indonesia, itu pun boleh. Kalau di Indonesia kan seperti kita ibarat dapat 4 juta, terus nanti rumahnya pun kontrakan itu bayar sendiri kan, makan sendiri, memang makan sendirilah semua pun. Terus kalau transport tidak tahu lah ada ke tidak ada. Mbak kita pun juga belum rasain pabrik. Nah itulah. Tapi kita kan cuma emang kita kayak temen kita ada yang di pabrik Indonesia kayak gini juga. Iya. Jadi kita tahu sedikit lah. Nah sekarang kan masih ada wabah COVID. Iya. Di Indonesia pun sekarang tuh ramai banget yang kena, udah 7.000 berapa? Udah banyak banget lah pokoknya di Malaysia itu 7.000, tapi kalau di Indonesia berapa ya? Banyak ya? Banyak. Udah banyak kan? Nah menurut Mbak
kita kan cuma tahu lewat sosial media kalau di Indonesia kayak gininya. Kalau di Malaysia pun kita lewat sosial media, tapi kita juga terjun langsung lah, kita ikut dalam masyarakat Malaysia. Menurut Mbak tuh kira-kira penanganannya di Malaysia sama di Indonesia itu gimana bedanya? Bedanya ya apa ya, di sini seperti memang ikut lockdown, memang lockdown. Yang hari itu pun pertama lockdown, memang di jalan nggak ada mobil, paling 1-2 itu saja. Memang sepi, semua rumah tutup, semua pabrik, terus di kedai ataupun di toko semuanya tutup, terkecuali kalau apa itu Kedai bahan pokok. nah seperti sayuran, makanan, terus seperti beras itu kan mesti itu ada buka, karena itu buat makanan sehari-hari kan. Kalau di Indonesia kan gimana ya, meskipun dibilang lockdown, tapi sebagian masih dekat di pasar-pasar itu masih banyak orang berkerumunan, banyak, terus ramai gitu kan. Terus sekarang pun ada yang beredar video kayaknya itu mall apa gitu kan yang ramai pengunjungnya, tiba-tiba itu kan ada yang mall tiba-tiba dibuka terus ramai semua kumpul di situ kayak gitu. Itu menurut aku sendiri itu tergantung dari diri masyarakatnya sendiri kan ya. Mungkin masyarakat Indonesia menurut aku kurang disiplin kalau masalah lockdown, ke suruh social distance itu kurang disiplin lah. Tapi menurut kita yang di Malaysia sini, kita di Malaysia emang masyarakat Malaysia itu menjaga banget social distance. Kayak kalau kita pergi buat beli barang dapur gitu, emang suruh jaga 1 meter, emang betul-betul 1 meter kayak gitu. Nggak yang kita harus jaga jarak kan. Emang betul-betul jaga jarak banget. Terus disuruh satu rumah itu yang keluar itu cuma satu orang, satu kepala yang untuk beli sayuran. Memang mereka pun mengikuti seperti itu, mengikuti ya, keluar pun satu orang, satu kepala kayak gitu. Di jalan pun banyak polisi-polisi kalau ada yang melanggar atau yang nggak berkepentingan mau keluar dari ibaratnya provinsi ya. Kalau di Indonesia provinsi itu selalu ditanya nggak boleh kalau yang keluar dari provinsi negara Malaysia ini. Tapi kalau cuma mau beli belanja dapur itu masih boleh. Dan ini udah bukan masalah lockdown ya Malaysia ya, udah PKPB ya. PKPB. Tapi belum boleh keluar dari Johor ke Selangor masih belum boleh kan? Belum boleh ya. Nah, sekarang juga kita memasuki bulan Ramadan. Tahun ini kita kenal tahun ini juga, kita tahun ini merayakan Ramadan bareng-bareng juga. Iya. Menurut Mbak ini apa yang dirindukan dari bulan Ramadan tahun ini? Kan ada COVID juga. Kira-kira gimana ini bulan Ramadan kali ini? Rasanya ya? Rasanya sedih juga iya, terus nggak bisa kemana-mana, teman-temannya pun mau pergi sini ataupun kita pergi ke tempatnya teman-teman pun tidak boleh. Gimana ya, nggak bisa diungkapkan lah. nggak kayak Ramadan lah gitu ya. Iya, kayak hari biasa aja di rumah. Ya udah di rumah makan, paling ya satu rumah, itu pun ya nggak tahu lah boleh kumpul ke atau enggak gitunya. Soalnya kan di kilang kita pun menerapkan jarak 1 meter, keluar harus pakai face mask kayak gitu. Di Malaysia kayak gitu. Dan itulah di Indonesia aku pun lihat kalau berkerumunan itu masih belum pakai face mask kayak gitu kan. Jadi tolong banget masyarakat di Indonesia kalau mau keluar, mau beli kebutuhan, pokoknya mau keluar dari rumah di keramaian tolong guna face mask. Iya betul. Kalau sudah dari luar kan, kalau mau masuk rumah itu sila cuci tangan dulu, terus pakai sabun, sanitizer kalau ada, terus maskernya itu yang sudah dipakai itu lebih baik dibuang. Nah, kalau tidak dibuang ya, kalau yang dari kain itu bisa dicuci kan, direndam dulu gitu.
jaga selalu kesehatan dimanapun kalian berada. Ya udah, segitu dulu video perbincangan kita berdua. Lain kali insya Allah kita bisa sharing-sharing lagi ya Mbak ya. Insya Allah. Tapi maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan gitu ya. Kalau kalian mau aku nanti berbincang lagi sama orang satu ini, kalian komen ya. Kalau kalian nggak suka sama orang ini, ya ngomong aja nggak suka. Nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, Mbak aku ini jomblo, jadi para siapa yang mau dekat PDKT boleh. Nanti aku cantumin Instagram dia di bawah ya. Aduh, kenapa jadi jodoh-jodoh kayak gini? Ya udah ya. Bye sih. Bye bye. Gak kerasa hari ini, detik ini kita udah ada di penghujung bulan Ramadan. Kita berdua mewakili dari TKI Malaysia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye.